Halo, saya Manik, saya Twin Flame Healer. Twin Flame itu apa? Twin Flame itu adalah kembaran jiwa Anda. Kembaran jiwa itu Anda itu apa? Kembaran jiwa itu adalah gaibnya Anda sendiri. Saat Anda mengalami pengulangan siklus, banyak sekali yang tiba-tiba suami atau istrinya atau pasangannya hilang. Kok tiba-tiba dia berada bersama orang lain ya, tiba-tiba saya pikir cuman putus-putus biasa, saya pikir ntar balik sama saya, taunya dia kawin sama orang lain ya. Contohnya Mbak Fuji, saya sebutkan aja karena memang dari dulu ada penurunan siklus, pengulangan siklus di dalam keluarga Vanessa Angel, Fuji, dan ini kembali lagi ke Thorik, Artamevia, Reza ya. Reza Artamevia itu ada pengulangan siklus bapak ibunya atau leluhur-leluhurnya di belakang yang mereka ulangkan kembali kepada Anda. Tujuannya apa? Satu, Anda ketemu dirinya Anda sendiri, gaibnya Anda sendiri. Ada salah satu di sini yang tersakiti. Di sini ya. Ini kita pakai pembahasan masalah yang kita baru saja terjadi aja dah ya, baru saja terjadi ini masalah Mbak Fuji. Nah, lihat kakaknya, Anda simpulkan sendiri. Ini ada pengulangan siklus. Kita tidak membahas itu, kita membahas kita. Tapi saya mau tunjukkan contohnya. Lihat ibu dari Alia. Akan ada pengulangan siklus di dalam kehidupan Thorik dan Alia. Kalau tidak diputus kutuk siklus karma leluhur. Karma tidak bisa diputus, karma harus dibayar. Diputus siklusnya. Jadi, Anda yang ketemu masalah-masalah kayak Fuji atau Alia atau Thorik, Anda itu biasanya kayak kalau misalnya jadian ya, itu berantem melulu. Tapi sayang, tapi cinta setengah mati, tapi nggak bisa jadi. Kayak Hailey, Justin Bieber, dan Selena Gomez. Justin Bieber cinta setengah mati. Di dalam perkawinannya dengan si Hailey Bieber, dia tetap menunjukkan rasa cintanya kepada Selena Gomez. Dan Hailey tahu itu. Dengan hati yang terluka, dia tetap di samping suaminya yang mencintai perempuan lain. Apa Anda mau menjadi seperti itu? Itu semua berawal dari bisikan. Saya ngajarin ini bukan karena saya spiritualis atau agamais. Saya bangsat bertobat, Bu, Pak, Mbak, Mas. Saya bajingan bertobat. Jadi saya memakai cerita saya sendiri dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya ini, saya pakaikan, saya temukan solusinya, dan saya berhasil keluar dari siklus leluhur yang berada di belakang kembar jiwa Anda. Jadi dimensi, ya kita bicara soal dimensi. Dimensi 1, dimensi bawah, dimensi orang-orang yang memakai ego, pokoknya energi level bawah ya, yang masih memakai ego. Energi dimensi 2 itu adalah energi suwungnya, batas antara, jadi kayak orang baru meninggal itu tempatnya di 2 gitu ya. Nah, 3 itu Anda, kita, manusia di dimensi 3. 4 itu suwungnya kita, gaibnya kita di dimensi 4. 5 itu suwungnya leluhur. 6 itu suwungnya kalau Anda sudah berhasil, Anda harus masuk 6. Banyak orang 5 masuk ke 3, melewati 4. 4-nya nggak dipakai. Akhirnya apa? Adanya dibisik-bisikin. Kamu harus gini, kamu harus gitu. Hajar dia, berikan tenaga dalam. Kamu akan kalau leluhur Anda, kebanyakan dari kita leluhurnya kan sakti-sakti. Anda akan mendapat kesaktian itu dan tiba-tiba Anda merasa bisa memindah awan. Kayak Mbak Rara, bisa memindah awan. Anda tiba-tiba bisa memutar angin. Anda bisa membelah lautan, membelah langit. Anda bisa tiba-tiba sampai di langit ke-7. Anda bisa tiba-tiba masuk ke perjanjian-perjanjian, bisa bertemu dengan Soekarno, bisa bertemu dengan Patih Gajah Mada. Nah, itu kalau Anda tidak bertemu dengan dimensi 4-mu, Anda bertemu diri Anda sendiri, Anda hanya akan mengalami hajaran-hajaran yang sama seperti hajaran-hajaran yang pernah diterima oleh leluhurmu. Pengulangan siklus. Paham? Pengulangan siklus.
Jadi ini harus diputus. Putusnya gimana? Anda harus ketemu dimensi 4-nya dulu. Caranya sudah saya taruh di pin. Jadi Anda bertemu dengan, bayangkan diri Anda sendiri deh. Bayangkan diri Anda sendiri. Anda mengingat-ingat wajah Anda kayak apa, badan Anda kayak apa. Coba lihat dia senyum atau sedih. Coba dilihat di dadanya. Ada luka atau pisau. Cabut itu. Minta cahaya dari langit. Tuhan, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Bayangkan tanganmu bersinar. Ini semua permainan pikiran, tapi memang itu adalah iman. Buat saya itu adalah iman. Karena saya bukan religius, saya bukan spiritualis, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya cuman orang yang terlibat cinta twin flame, terjebak, terbunuh mental saya, dan saya reborn. Saya hidup lagi, saya membersihkan, saya mengambil kendali hidup saya. Ini hidup saya, bukan hidup leluhur. Jadi ada pengulangan siklus yang terjadi dalam kehidupan saya, yang terjadi juga dalam kehidupan Anda. Anda banyak yang merasa ini apa dibisik-bisikin ya, merasa ada yang bisik-bisikin sesuatu. Nah itu Anda ambil kendali. Cahayakan kuping Anda. Tuhan, saya hanya bisa mendengar apa yang dari Engkau. Pikiran saya hanya memikirkan Engkau. Hati saya hanya merindukan Engkau. Bersihkan dirimu. Karena di dalam pikiran ada kabut hitam. Anda harus dengan cahaya Tuhan Anda hancurkan. Jadi debu, buang laut. Di laut ada tong sampah negatif, buang ke sana. Ya, kita bermain dengan cahaya Tuhan. Ya, ilmunya itu adalah, resepnya, kuncinya adalah cahaya Tuhan. Semua energi leluhur itu pasti akan minggir. Anda yang kedatangan leluhur, Anda punya tugas tidak mengulang siklus leluhur. Leluhur diambil kesaktiannya, masukkan kantong, kasih kembali ke Tuhan. Karena sumber dari segala kekacauan adalah kesaktian. Kesaktian ini nggak bisa dibawa naik level. Masalahnya itu. Jadi kalau Anda punya leluhur dan leluhur Anda tetap Anda ajak di 5 terus aja, Anda bahkan menggulung kesaktian leluhur untuk kesaktian Anda sendiri, untuk Anda memperkaya diri sendiri. Yang ada, Anda mengulang siklus lama, dan ini menurun ke anak, ke cucu. Ya, contohnya saya, bisikan-bisikan. Saya sama suami saya sering berantem, ya dulu. Nah, dia banyak ceweknya, dia banyak penggemarnya, dia banyak fans. Dan dia senang nyawer, dia hatinya lembut. Kalau ada orang minta tolong sama dia, dia pasti akan memberi. Nah, tapi di sini yang saya tahu dia dimanfaatkan oleh ciblek-ciblek, ya, orang-orang yang hanya memanfaatkan uangnya dia saja. Nah, kemudian pada suatu tempo saya tuh kayak dia tuh pamit mau ke ATM. Terus dia pulang, saya marah. Itu karena saya dapat bisikan. Oh, dia transfer ke ini. Saya marah. Padahal tidak ada bukti. Nah itu loh yang memicu peperangan. Seringkali dia juga begitu. Dia memfitnah saya, dan itu asalnya dari bisikan. Dia bilang gitu. Saya tahu dari mana? Ada yang kasih tahu saya. Siapa yang bisikin? Saya selingkuh, saya ini, saya itu. Ternyata apa? Leluhur zaman dahulu berselingkuh. Kenapa? Karena dia suka nyawer ke perempuan-perempuan lain. Leluhur saya nggak terima, kemudian pergi meninggalkan dia, kemudian ini, kemudian itu. Bisikan, semua asalnya dari bisikan. Stop. Anda pegang kendali hidup Anda dengan cahaya Tuhan. Kuping Anda sinarin, Tuhan, saya mendengar yang hanya dari Engkau. Pikiran Anda, jantung Anda, kalau ada aktivitas yang lain yang bermain di dalam hidup Anda, hancurkan jadi debu, buang laut. Gitu. Kesaktian itu cuman cahaya Tuhan. Ya, semua energi leluhur kita kendalikan dengan cahaya Tuhan. Pikiran kita, hati kita, tubuh kita lingkarin, masukkan tubuh kita di dalam perlindungan cahaya Tuhan supaya kita selamat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bisikan-bisikan yang menjerumuskan kita kepada suatu hal yang tidak nyata tapi seolah-olah nyata. Gitu loh. Ya. Oke. Manik di sini dari Mistik Mustika, berharap semua sahabatku terlindungi dengan cahaya Tuhan. Rahayu.